Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nama Mauluda, NIM 211F10488, kelas A6, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan disabilitas anak tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Definisi tunanetra. Apa itu tunanetra? Tunanetra berasal dari kata tunah yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra adalah seseorang yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus centralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh pada anak normal atau anak awas. Dan dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Dan jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah dengan indera peraba untuk yang tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis, tetapi dengan ukuran yang lebih besar atau low vision. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Dengan demikian dapat kita pahami bahwasannya tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang. Penglihatan indera seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari hingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas untuk belajarnya. Faktor penyebab tunanetra. Apa saja faktor penyebab tunanetra? Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Faktor penyebab tunanetra yang pertama yaitu prenatal
atau sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi dua, yaitu periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahkan kimia. Dan ada faktor lain yang menjadi penyebab tunanetra, yaitu di mana kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen seperti keturunan atau bawaan, kondisi psikis ibu atau kekurangan gizi saat hamil, keracunan obat, virus, itu juga bisa menyebabkan faktor tunanetra sebelum kelahiran. Faktor yang kedua yaitu neonatal atau saat kelahiran. Neonatal yaitu di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur, atau bayi yang lahir dengan bantuan alat atau posisi bayi tidak normal, kelahirannya akan kesehatan bayi. Yang ketiga yakni postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode postnatal, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan atau terkena benda tajam, benda keras, atau cairan kimia yang berbahaya. Bahwa terdapat 3 faktor tersebut, kita dapat memahami penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak. Saya ulangi lagi, ada 3 faktor yang menyebabkan ketunanetraan pada anak. Yang pertama tadi apa? Yaitu prenatal atau sebelum kelahiran. Yang kedua, neonatal atau saat kelahiran. Yang ketiga, postnatal atau setelah kelahiran. Klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu buta total dan kurangnya penglihatan. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat 2 jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Buta total tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya yaitu secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata,
Kelopak mata merah. Mata infeksi. Gerakan mata tak beraturan atau cepat. Seperti itu. Mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tubuh bulu mata. Secara perilaku, buta total secara perilaku yaitu menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata, sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi. Low vision yaitu di mana kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pemandangan kabur sehingga ketika melihat objek tersebut. Ciri-ciri low vision diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea. Terlihat kabut atau tidak menatap lurus ke depan. Memincingkan atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat melihat pada sesuatu. Lebih sulit melihat pada waktu malam hari. Pernah mengalami operasi mata atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan di atas, diketahui bahwa klasifikasi tunanetra yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu buta total dan low vision. Buta total merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek yang ada di depannya. Hanya bisa melihat menggunakan huruf Braille untuk belajar. Sedangkan low vision merupakan kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya, akan tetapi objek tersebut harus didekatkan atau dijauhkan, atau objek yang dilihat terlihat kabur. Kalau low vision masih bisa dikoreksi dengan alat bantu penglihatan, akan tetapi masih merasa kesulitan. Karakteristik tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya, yaitu terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra. Di antaranya apa saja? Yang pertama, kognitif. Yang kedua, akademik. Yang ketiga, fisik. Yang keempat, motorik. Yang kelima, perilaku.
Dan yang keenam, pribadi dan sosial. Saya akan menjelaskan karakteristik tunanetra, yaitu pertama, kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar tersebut. Terdapat perkembangan kognitif anak tunanetra mengidentifikasi keterbatasan anak, yaitu yang pertama, tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama pada indera pendengaran dan indera perabaan. Namun, kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi pada warna, informasi pada ukuran, dan informasi mengenai ruangan. Dalam memperoleh informasi, anak haruslah melakukan kontak langsung dengan benda yang ia pelajari, sehingga untuk benda yang terlampau jauh seperti langit dan bintang, benda yang terlalu besar seperti gunung, benda yang terlalu rapuh seperti hewan kecil, atau benda yang membahayakan seperti api, mereka sulit untuk mengakses dan memperoleh informasi karena sulit diteliti dengan indera perabaan. Yang kedua, kemampuan tunanetra yaitu untuk berpindah tempat, yaitu keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan pada mereka. Mereka tunanetra membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Karakteristik pada anak tunanetra yang kedua yaitu pada akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal pada lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf Braille. Sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang sangat besar. Karakteristik tunanetra yaitu pada fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati yaitu seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan matanya, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata yang tidak beraturan, serta pembengkakan pada kulit
tempat tumbuh bulu mata. Karakteristik pada anak tunanetra dalam perilaku, yaitu secara tidak langsung kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut yang berupa seperti menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan. Janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, atau menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan pada jarak jauh. Karakteristik tunanetra pada pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka tunanetra kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Tunanetra memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh yang ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Karakteristik anak tunanetra dikelompokkan menjadi 6 poin penting. Pertama adalah hal kognitif. Anak memiliki pengalaman yang lebih terbatas pada anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan mobilitas yang terbatas serta sulit berinteraksi dengan lingkungan secara baik. Yang kedua, dalam hal akademik dikembangkan dengan menggunakan huruf Braille. Ketiga, hal fisik, mata mereka kadang terlihat juling, memerah. Saya akan mengulang menjelaskan tentang definisi tunanetra, identifikasi tunanetra, kriteria tunanetra, klasifikasi tunanetra, karakteristik tunanetra. Yang pertama, definisi tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian identifikasi adalah
menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Karakteristik yaitu gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut tetap konsisten dan mudah diperhatikan. Klasifikasi yaitu sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan klasifikasi tersebut. Definisi tunanetra yaitu tuna berarti rugi, netra yaitu mata. Jadi tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan terganggunya pada organ mata atau organ penglihatan. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi, identifikasi tunanetra dilihat secara anatomi fisiologis. Anatomi fisiologis dan anatomi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi mata karena kerusakan anatomi mata tersebut. Akibatnya menyebabkan terganggunya fungsi pada penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomi dan fisiologis itu dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan secara estetis optometris. Yang pertama, tunanetra secara medis. Tunanetra secara medis dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya sehingga membutuhkan layanan khusus. Bagian tunanetra yang kedua yaitu tunanetra secara estetis optometris. Jadi, ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi, anatomi fisiologis ini sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan memodifikasi alat bantu. Kriteria yang kedua yaitu kemampuan terhadap persepsi cahaya. Kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi menjadi 3, yaitu persepsi cahaya tidak ada atau buta total. Persepsi cahaya yaitu tidak bisa membedakan, contohnya antara laki-laki dan perempuan. Persepsi mampu menyeksi cahaya adalah mereka yang dapat mengetahui dan tidak bisa menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat arah jari. Kriteria tunanetra yang ketiga yaitu
kemampuan melihat ketajaman penglihatan, atau visus diukur dengan Snellen test. Tingkat ketajaman ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih mempergunakan mata relatif secara normal. Tunanetra yang tergolong low vision atau dengan menggunakan bantuan kacamata pembesar. Kriteria tunanetra yang keempat yaitu penggolongan ketunanetraan. Penggolongan ketunanetraan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tunanetra sejak dalam kandungan. Hal tersebut terjadi pada ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin seperti HIV atau cacar. Ibu hamil jatuh pada saat hamil, atau keracunan obat-obatan atau makanan pada saat mengandung atau hamil. Yang kedua, tunanetra pada saat proses kelahiran. Ada kesalahan pada saat kelahiran seperti ibu saat melahirkan kekurangan oksigen. Yang ketiga, tunanetra pada saat setelah kelahiran bisa terjadi pada saat bayi sampai dewasa. Yang kelima yaitu tunanetra karakteristik. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten. Karakteristik dalam tunanetra menyebabkan keterbatasan dalam bersikap terhadap lingkungan. Keterbatasan tersebut sesuai dengan tunanetra itu sendiri juga masyarakat awas. Karakteristik dibagi menjadi 2. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara psikis. Secara fisik yaitu kekurangan penglihatan dari lahir yang akan mempengaruhi dampak perkembangan motorik halus dan kasarnya. Keterlambatan pada motorik halus seperti apa? Seperti menulis, membaca, dan menjahit. Sedangkan keterlambatan pada fisik motorik kasarnya yaitu seperti berjalan, berlari, atau melompat. Ciri fisik tunanetra total atau buta. Tidak memiliki kemampuan normal seperti bola mata kurang, tidak berkedip, tidak bereaksi dengan cahaya. Tidak memiliki konsep body sehingga sikapnya kurang baik seperti kepala selalu tertunduk atau ke atas. Tangan layu, berdiri tidak tegas. Sedangkan karakteristik low vision atau penglihatan terbatas yaitu
masih bisa melihat antara gelap dan cerah, atau masih ada sisa penglihatan, dan biasanya masih mencari supaya rangsang dengan perilaku yang tidak terkontrol. Ciri-ciri tunanetra low vision yaitu mengejapkan mata, melihat tulisan dengan sangat dekat, membelokkan mata secara melihat seperti itu. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik psikis. Karakteristik psikis yaitu ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra. Yang kurang penglihatan akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang kaku, kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah lakunya. Ini merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas. Sering juga ditemukan perilaku adatar. Alhamdulillah, untuk video tunanetra yang saya buat ini, saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.